Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun. Hanya di dalam Engkau hidup kami akan berkembang dan berbuah maksimal. Dan hamba berdoa saat-saat menjelang Kau datang yang kedua kali. Tidak ada satupun yang didapati tertidur, tapi semua kami bangkit dengan pelita yang menyala-nyala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkan kami lebih jauh lagi. Menangkap sesuatu yang dari hati-Mu sendiri. Tuhan, karena kami percaya hanya yang dari hati-Mu bisa mengubah hati kami. Karena terlalu banyak yang sungguh tidak kami mengerti ternyata ada di hati kami. Tolong ya Tuhan, buat setiap kami jadi umat yang terdidik, umat yang jalan dalam kebenaran Tuhan, umat yang jalan seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6. Wahyu pasal yang ke-6, saya mau ajak Anda melihat mulai ayat yang pertama. Wahyu pasal yang ke-6, lihat pada ayat yang pertama. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ayat yang kelima, Anda perhatikan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Saudara sekalian, pada bagian yang ketiga ini, dan ini akan segera muncul namanya kuda hitam dengan orang atau makhluk yang menungganginya. Kalau Anda membaca, maka semua kita akan melihat suara yang mengatakan bahwa secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Maka ini sebenarnya merupakan sebuah simbol atau peringatan akan yang namanya kehancuran ekonomi sebetulnya. Karena kalau Anda membaca secupak gandum sedinar, biasanya orang makan itu sehari secupak gandum. Berarti sedinar itu adalah upah kerja 1 hari. Beberapa ahli mengatakan bahwa itu menunjukkan angka atau harga makanan akan meningkat 10 sampai 12 kali lipat. Dan digambarkan Anda kerja sepanjang hari hanya bisa untuk makan. Ada orang berkata, "Ya kan cukup Pak, kerja sehari untuk makan sehari." Tahukah artinya listrikmu nggak kebayar?
handphonemu mati, AC-mu tidak nyala, tidak bisa beli bensin atau solar, kebayang nggak? Bahwa Anda kerja itu hanya cukup untuk bisa makan. Artinya Anda tidak bisa membeli apapun yang lain, kecuali hanya makan dari hari ke sehari. Ini sebuah keadaan, saudara, yang Alkitab berkata sedang terjadi dan akan terjadi. Coba kita lihat Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13 ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual, selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Kalau Anda membaca di Wahyu 13 ini, saudara akan melihat, sungguh-sungguh yang namanya kontrol atas ekonomi dunia itu akan terjadi. Ada orang berkata begini, kita tinggal di Indonesia masih lama. Indonesia ini soal teknologi nyambernya cepat, saudara. Ingat loh, kita sudah punya iktp. Yang namanya handphone, apapun itu, Indonesia itu cepat sekali. Kalian tuh lebih canggih dari orang Amerika. Saya masih ingat satu hari dulu, saya sekian tahun lalu punya communicator, saudara, Nokia, yang gede itu. Saya bawa ke Amerika kan, pengen cari covernya. Saya masuk toko handphone, saya bilang, kamu punya cover ini enggak? Wih, saya dikerumuni banyak orang. Apa ini katanya? Kita belum pernah lihat seperti ini. Amerika itu ketinggalan. Asia Tenggara itu gila kalau soal teknologi. Jadi jangan berpikir, ini masih lama Pak. Kalau saya melihat gejalanya, saya bahkan melihat seperti sistem yang sudah jalan, ini seluruh dunia sudah dalam kendali. Mengapa, saudara? Sebab tujuan akhirnya ingin membawa semua orang binasa. Nah sekarang kan pertanyaannya buat kita yang paling simpel begini, bagaimana Pak ngatasinya? Saudara, sungguh-sungguh saya ingin ya, yang pertama hidupmu itu siapin buat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau perlu ya, saya mendorong saudara, mulai berdoa ngomong gini, Tuhan, kalau engkau datang, angkat aku. Saya mau berkata buat saudara, ini spirit antikris, ini sungguh-sungguh real. Dan kita berdoa tidak boleh keluar sebelum waktunya. Tapi satu hari memang Alkitab berkata dia harus muncul. Dan saya berdoa pada waktu itu, tidak usah kita berurusan dengan dia. Kita ikut Tuhan saja saudara. Amen. Hidup dengan Tuhan selama-lamanya. Kecuali Anda kepingin menjarah rumah-rumah kosong yang ditinggal, silahkan saudara. Tapi kalau saya berkata, buat apa? Anda menikmati sekejap, tapi engkau binasa. Saya berdoa, tidak ada orang yang tidak serius dengan hidupnya pada hari-hari ini. Sekarang kembali kepada bagaimana sebenarnya kita mengatasi yang namanya kuda hitam ini. Karena dalam skala kecil sebetulnya sudah mulai kerja. Ada banyak orang yang sudah kena imbasnya. Bagaimana cara kita mengatasi? Nanti besarannya ada waktunya. Tapi saya percaya sebetulnya ini sebetulnya bisa diatasi dalam hari-hari ini. Nah, sekarang kita perhatikan yang pertama, bagaimana kita ngatasi ini? Saudara, kalau Anda tadi membaca dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6,
Dikatakan yang berseru adalah makhluk yang ketiga. Nah, siapa makhluk yang ketiga itu? Sekarang mari kita lihat kitab Wahyu lagi pada pasal yang keempat. Kalau Anda sampai di pasal yang keempat, lihat pada ayat yang ketujuh. Wahyu 4 ayat yang ketujuh. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Singa ini yang berteriak dan kemudian memberikan peringatan soal munculnya kuda putih. Dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, ox, lembu jantan ini. Ini sebetulnya yang memberikan peringatan akan datangnya kuda merah. Dan makhluk yang ketiga, ini kita perhatikan, mempunyai muka seperti muka manusia. Dan yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Yang keempat, kalau itu Wahyu 13. Kalau sudah sampai Wahyu 13, lihat pada ayat yang ke-18. Ya, ini baru benar. Bagaimana ngatasinya? Di Wahyu 13 ayat 18, Alkitab berkata, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Ada 3 kata di sini, hikmat, bijaksana, dan menghitung. Ini hanya dimiliki oleh manusia. Dibandingkan dengan semua ciptaan lain, yang namanya bijaksana, yang namanya hikmat, yang namanya bisa menghitung, hanya manusia yang memiliki itu. Nah, dengerin baik-baik saudara. Untuk bisa mengatasi kuda hitam ini dalam kehidupan kita, saudara, Anda mesti berhikmat, Anda mesti bijaksana, Anda mesti ngitung. Sebenarnya kan dari sejak akhir tahun yang lalu, Tuhan berkata, ajari nak, buat seminar 2 hari, 2 hari, 2 hari. Mengapa? Karena Tuhan berkata, anak-anakku ini harus diajari. Sebetulnya yang namanya uang itu ada, di mana-mana itu ada. Uang itu hanya pindah, geser, geser, geser. Nah, bagaimana itu bisa sampai ke kita dan dikuasai anak-anak Tuhan? Kita harus bijaksana, kita harus berhikmat, dan kita mesti ngitung. Nah, banyak anak Tuhan sebetulnya nggak ngerti bagaimana menghitung, hidup tidak bijaksana, dan sebagainya. Saudara, saya ini percaya Tuhan sangat ingin memberkati Anda dan saya. Ketika saya perjalanan ke Amerika, ada seorang saudara BB ke saya, dia berkata, Pak, saya mau bersaksi. Ketika saya dengar kesaksiannya, saya berkata, benar nih, Tuhan ini sebetulnya ya, sangat antusias kalau ingin memberkati Anda dan saya. Tuhan bangunkan saya 2:30 pagi katanya. Lalu kemudian, ya pada waktu saya dibangunkan 2:30 itu, Tuhan ngomong begini, doa nak, hari ini aku mau memberkati kamu, doa. Jadi dia doa sungguh-sungguh, bilang Tuhan aku mau terima berkatmu, dia doa sungguh-sungguh, dia kawal dengan doa berkatnya. Selesai berdoa, dia tidur lagi. Jam 10 pagi, duit masuk ke hidupnya, tanpa diduga. Nah ini kan sebetulnya yang Alkitab berkata, memang kita suruh ngitung bilangan itu. Tapi butuh hikmat, butuh bijaksana, butuh ngitung. Ini cara yang Tuhan sebelum berkata, manusia nak punya ini dibandingkan makhluk lain. Saya berharap kita jadi orang yang bijak. Dan tahun-tahun ini, please, belajar banyak firman. Saudara akan jadi orang yang sangat bijak. Karena firman itu luar biasa. Dari mana Pak? Tak ajari nih, cara mikirnya. Alkitab berkata, fungsi Roh Kudus, kata Tuhan Yesus, mengingatkan kamu akan apa yang pernah aku katakan kepadamu. Yang Tuhan katakan itu kan firman. Kalau Anda dengar, masuk, itu masuk di otak kita.
Roh Kudus memutar itu balik, mengingatkan kita. Semakin banyak firman masuk, otak saudara itu makin kuat muternya. Pinter saudara. Itu akan membuat saudara jadi orang yang berbeda. Saya ingin sebelum semua terlambat, ayo belajar firman yang banyak. Nangkap apa yang Tuhan mau. Ngerti persis apa yang jadi kehendak Tuhan yang sempurna. Amin saudara. Yang kedua saya percaya begini. Angkanya angka sesuatu yang harus dihitung, diterjemahkan. Maka untuk mengalahkan ini adalah Anda perlu belajar mendengar suara kenabian dan suara Tuhan. Kalau hanya hitungan saja, masalah. Karena hitungan bisa meleset. Perencanaan manusia bisa meleset. Kalau Anda tidak ada roh Tuhan, habis. Dalam hidup kita ini dua hal harus berlaku. Anda mesti ngitung, Anda mesti bijaksana, ngatasi ini. Karena banyak anak Tuhan yang kerja juga ngawur-ngawuran, tapi sisi yang lain, Anda harus belajar mendengar suara kenabian. Coba kita lihat di 2 Tawarikh, ayat yang menurut saya sangat terkenal sekali. Pasal yang ke-20, lihat juga pada ayat yang ke-20. 2 Tawarikh 20, ayat yang ke-20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh." Tapi yang kedua dia berkata, "Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan apa? Berhasil." Dia mengatakan, "Believe his prophets and you shall prosper." Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berkelimpahan. Saudara, ketika saya di Amerika, saya mimpi sebuah mimpi yang jelas sekali. Dalam mimpi itu saya melihat sebuah kota yang hancur, ekonominya hancur, semuanya hancur. Dan waktu itu Tuhan berkata kepada saya begini, "Taburi garam nak, seperti Elisa dengan mata air yang ada di Yeriko. Taburi garam nak." Di mimpi itu saya lihat saya nabur garam saudara. Dan ditaburi garam, tiba-tiba semua itu hidup kembali. Kalau semua dikerjakan dengan iman, akan luar biasa. Dan saya tahu hati Tuhan ingin melihat semua kita diberkati dengan luar biasa. Amen, saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Kalau Anda melihat pada Wahyu pasal yang ke-6 tadi, mari kita balik lagi, lihat Wahyu pasal yang ke-6. Ayat yang ke-6 berkata, "Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi perhatikan, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Saya cukup lama sebetulnya ingin mengerti apa ini Tuhan artinya minyak dan anggur. Saya mengerti semua orang berkata dua-duanya simbol Roh Kudus Pak, amin. Saya mengerti juga bahwa orang mengatakan minyak simbol daripada urapan, anggur simbol daripada cinta atau passion. Saya pikir, saya renungkan, saya bilang amin. Tapi masih belum bisa, apa ini sebetulnya? Jangan rusak minyak dan anggur. Saudara, sebagian lagi orang mengatakan gandum dan jelai itu basic need, kebutuhan dasar manusia untuk makan. Tapi minyak dan anggur itu kebutuhan luxurious, kebutuhan yang kemewahan sebetulnya.
Hanya untuk mereka yang di atas yang bisa menikmati minyak dan anggur. Tapi saya masih belum kuat di hati. Saya mencoba berdoa, Tuhan, apa ini? Saya enggak berkata yang tadi saya sebutkan salah. Tapi semalam Tuhan tunjukkan kepada saya sesuatu yang unik. Saya cari di Alkitab, mana ada ayat di firman yang hanya dua mengatakan minyak dan anggur, minyak dan anggur. Dua itu saja tidak dicampur dengan yang lain. Dan kemudian Tuhan tunjukkan saya sesuatu yang mengejutkan. Mari kita lihat Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-10. Lihat pada ayat yang ke-34. Ini cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Alkitab berkata, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ternyata yang namanya minyak dan anggur itu dipakai oleh orang Samaria yang baik hati. Saudara, siapa yang ditolong? Orang yang tergeletak di tengah jalan dan yang sudah tidak berdaya dan tidak mampu berbuat apa-apa. Dan Roh Kudus berkata, nak, kalau engkau ingin hidupmu dan gereja dan anak-anakku tidak kena imbas daripada kuda hitam, hati dan tangan yang terulur bagi mereka yang tergeletak itu tidak boleh hilang dalam hidupmu. Apapun yang kau berikan itu, itulah minyak dan anggur. Selama itu masih ada di hidupmu, membalut yang luka, menolong yang tergeletak dan hampir mati, hidupmu tidak akan kejamah dengan kuda hitam itu. Saya kemarin ke dapur umum, saya mengucapkan terima kasih kepada semua staf DU yang selama banjir hampir sebulan kerja dengan luar biasa. Saya sampai di New York, teman-teman di sana berkata, Pak, saya sudah dengar apa yang Terang Bangsa lakukan untuk korban banjir, korban bencana. Katanya lihat foto anak saya juga, Samuel. Siapa yang moto? Saya bilang, saya sudah lihat beritanya, tolong jangan sombong bos, tenang aja, tenang aja. Saya sampai di Washington DC, kan registrasi ulang. Ada staf yang nyambut saya, ini aneh sekali. Begitu ketemu saya, dia berkata, Pastor, saya sudah dengar apa yang kalian lakukan. Dia bisa cerita, dia bisa ngerti semua. Dan kemudian ketika ada pembagian meja, makan pagi kan pakai meja, bukan pincuan, saudara. Itu di kami disebar, nomornya beda-beda. Ada teman yang tanya, loh kenapa beda? Orang Indonesia yang ngurus itu berkata, sudahlah, mereka sudah tahu persis siapa kita. Itu diatur mereka duduk di mana. Mereka sudah tahu. Saudara sekalian, saya memang ngerti kok. Anak saya ini sampai jam 1 pagi, kalau sudah kerja gitu, dia bilang ngelawan arus sungai, pakai sampan, nolong desa-desa yang terisolir banjir, di Kudus, di Pati, pulang sampai jam 1 pagi. Saya mau berkata buat saudara, hati seperti itu dalam gereja ini tidak boleh hilang. Saya ingin juga kita akan kirim tim ke Kelut, yang kepingin berangkat, tolong nanti hubungi Bu Ripka ya, kita koordinasi. Tolongi mereka dengan seberapa yang ada. Saya bermimpi kita nanti akan segera punya gudang sendiri. Kalau Anda punya pakaian yang layak pakai atau yang baru, ada sumbangan apa, kita bisa punya tempat, kita bisa memang sediakanlah. Anytime dibutuhkan, kita bisa bergerak dengan cepat. Karena minyak dan anggur itu yang dipakai oleh orang Samaria yang baik.
untuk nolong orang yang tergeletak dan hampir mati. Dan Tuhan berkata, jangan kau rusakkan minyak dan anggur itu. Kita menolong juga banyak hamba-hamba Tuhan di desa. Kita berkati mereka rohani dan jasmani. Jangan kita kehilangan itu. Karena itu minyak dan anggur. Saya berdoa sampai Tuhan datang. Kita didapati sebagai orang umat Tuhan. Yang selalu ada minyak dan anggur. Yang kita alirkan dan kita tuangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Amin, saudara. Terima kasih buat teman-teman yang ke daerah Sinabung dan juga ke Manado. Anda tahu kita kirim tim ke sana. Menolong akan para pengungsi di sana, melayani mereka. Kita tidak akan pernah ingin itu hilang dari hidup kita. Jangan pernah kita ingin itu lenyap dalam kehidupan kita.